Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas sindrom iskemik, diagnosis, dan penata laksanaan penyakit jantung iskemik atau ischemic heart disease. Untuk lebih jelasnya yuk kita bahas dari mind map-nya. Penyakit jantung iskemik merupakan kondisi ketidakseimbangan atau imbalance antara suplai oksigen menuju miokardium dan kebutuhan oksigen dari miokardium. Penyakit jantung iskemik memiliki beberapa spektrum sindrom iskemia. Nah, kita bahas yuk satu-satu nih. Yang pertama adalah angina pectoris stabil atau APS atau yang sekarang disebut sebagai chronic coronary syndrome atau CCS. Pada kasus angina pectoris stabil telah terjadi penyempitan lumen koroner oleh plak aterosklerosis sebesar 70%, yang dimana aliran koroner ini masih bisa memberikan suplai oksigen yang cukup bila individu sedang istirahat, tapi tidak mampu memberikan kapasitas aliran yang cukup ketika terjadi peningkatan kebutuhan oksigen yang signifikan. Apabila individu tersebut melakukan aktivitas atau sedang dalam stres emosional, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan suplai oksigen, maka muncul nyeri dada. Aktivitas fisik dapat mengaktifasi sistem saraf simpatis, sehingga terjadi peningkatan laju jantung, peningkatan tekanan darah, dan peningkatan kontraktilitas miokardium, sehingga meningkatkan konsumsi oksigen. Selama periode peningkatan kebutuhan oksigen ini, terjadi iskemia jantung dan muncul gejala nyeri dada. Nyeri dada akan membaik bila kebutuhan oksigen turun atau dipenuhi. Sebagai tambahan, disfungsi endotel terkait aterosklerosis dapat menyebabkan vasokonstriksi koroner. Endotel yang terdisfungsi tidak mampu melepaskan vasodilator seperti yang normal sehingga terjadi vasokonstriksi. Karakteristik yang terjadi pada pasien APS antara lain sebagai berikut. Pertama, ada nyeri dada, di mana nyeri dadanya terasa berat atau tertekan yang dapat diprediksi dan bersifat transien selama aktivitas fisik atau stres emosional. Tanda klinisnya pasien akan mengalami Levine sign, yaitu gerakan memegang dada yang mengalami nyeri. Kemudian nyeri akan menjalar ke bahu, skapula, lengan, dan dagu kiri. Durasinya berkisar antara 2-5 menit yang bersifat crescendo dan decrescendo. Pemicunya adalah aktivitas atau emosi, serta membaik dengan istirahat. Kasus angina tidak stabil dirasakan berupa peningkatan dari tempo dan durasi episode iskemik, padahal dengan derajat aktivitas yang lebih rendah atau bahkan saat istirahat. Kondisi ini dapat menjadi prekursor untuk terjadinya infak miokard akut. Unstable angina dan infak miokard akut disebut sebagai sindrom koroner akut atau acute coronary syndrome dan disebabkan oleh mekanisme patofisiologi yang spesifik, di mana yang paling umum adalah rupturnya plak aterosklerosis yang tidak stabil dan disertai adanya agregasi trombosit dan trombosis. Ketiga adalah variant angina atau bisa disebut sebagai angina princemental, merupakan spasme arteri koroner vokal tanpa adanya lesi aterosklerosis yang nyata. Hal ini berdampak pada penurunan suplai oksigen sehingga pasien mengalami nyeri dada. Patofisiologinya berkaitan dengan peningkatan rangsang simpatis dan disfungsi endotel, sehingga respon terhadap vasodilator dependent endotel seperti asetilkolin dan serotonin akan abnormal. Keluhan nyeri dada umumnya muncul saat istirahat karena iskemia pada kasus ini berasal dari penurunan suplai oksigen koroner secara transien dibandingkan peningkatan kebutuhan oksigen miokardium. Keempat adalah silent iskemia, yaitu kejadian iskemia jantung yang terjadi tanpa adanya nyeri atau tidak nyaman pada dada. Hal ini biasanya terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus akibat neuropati perifer, usia lanjut atau geriatri, dan pada pasien perempuan. Kelima adalah sindrom X. Sindrom X merujuk pada individu dengan gejala angina pectoris yang tipikal tanpa bukti stenosis koroner aterosklerosis yang signifikan, yang dibuktikan dari pemeriksaan angiografi koroner. Tapi beberapa pasien menunjukkan gambaran laboratorium iskemia ketika dilakukan stress test atau exercise test. Patogenesisnya berkaitan dengan inadequatnya vasodilator untuk pembuluh darah koroner yang mengalami peningkatan resistensi. Pembuluh darah yang resisten tidak dapat mengalami dilatasi selama peningkatan kebutuhan oksigen miokardium. Proses yang berkaitan dengan sindrom X antara lain adalah disfungsi mikrovaskular, vasospasm, dan hipersensitivitas terhadap rangsang nyeri. Oke, tadi kita udah bahas dari spektrum sindrom iskemia. Selanjutnya kita bahas diagnosis angina pectoris stabil secara lebih rinci. Nah, diagnosis dari APS akan kita tegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Kita mulai dari anamnesisnya. Pasien akan mengeluhkan nyeri dada yang tertindih benda berat, tidak nyaman, dengan durasi minimal 5-10 menit pada area retrosternal. Pemicunya biasanya aktivitas fisik atau kondisi emosional. Faktor risikonya pasien dengan merokok, dislipidemi, hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit jantung di keluarga. Kemudian dari pemeriksaan fisik biasanya normal, tapi bisa didapatkan adanya peningkatan laju jantung dan tekanan darah. Gallop S4 ataupun Trilling juga bisa kita temukan disertai dengan adanya bruit arteri karotis. Pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium seperti DPL, profil glukosa, profil lipid, dan fungsi ginjal. Kemudian EKG, ekokardiografi, serta USG karotis dan MR kardiak juga dapat dilakukan bersamaan dengan foto polos toraks. Lanjutannya dapat berupa fungsi jantung non-invasif seperti melakukan pemeriksaan ekokardiografi dan MR kardiak, pemeriksaan anatomi non-invasif seperti dengan CT angiografi,
dan pemeriksaan anatomi invasif menggunakan angiografi koroner invasif. Berlanjut dari diagnosis, kita akan membahas mengenai tata laksana angina pectoris stabil. Apabila terjadi episode akut, maka pasien dapat diberikan vasodilator yang bersifat kerja cepat seperti nitrogliserin sublingual. Untuk mencegah rekurensi, kita dapat memberikan terapi beta blocker atau CCB ataupun ranolazine. NTG atau nitrogliserin dapat diberikan sebelum pasien melakukan aktivitas yang dapat memicu serangan akut. Pasien juga dapat diberikan terapi untuk pencegahan kejadian kardiovaskular akut seperti antiplatelet, yaitu aspirin ataupun clopidogrel ataupun kombinasinya, antilipid seperti statin, dan anti-remodeling seperti SI. Pasien juga dapat direncanakan untuk dilakukan revaskularisasi sesuai dengan indikasinya, yaitu dapat dilakukan PCI atau percutaneous coronary intervention dan juga CABG atau operasi bypass. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek patofisiologi dari penyakit jantung iskemik. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.